Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan, kita akan merenungkan secara singkat tentang kekhawatiran yang merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Tuhan Yesus secara khusus berbicara kecemasan tentang makanan dan pakaian. Tetapi kenyataannya itu terkait dengan semua kecemasan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Sistem kesejahteraan kita yang serba terbatas, di mana kecemasan akan keuangan, kesehatan, perumahan, serta makanan dan pakaian bisa menjadi sangat kuat. Belum lagi orang-orang Kristen yang hidup dalam situasi di mana kemiskinan yang jauh lebih besar sedang merasakan ancaman terhadap kehidupannya pribadi dan keluarganya. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam ayat 30 bahwa kecemasan kita datang dari sedikit iman pada janji Bapa kita tentang kasih karunia di masa depan. Ayat-ayat 25 sampai 34 Bapak Ibu berisi setidaknya 7 janji yang dirancang oleh Tuhan Yesus untuk membantu kita bertarung dalam pertarungan yang baik, melawan ketidakpercayaan, dan bebas dari kecemasan. Pada hari ini kita akan merenungkan janji yang pertama dan kedua, kemudian sisanya selama 2 minggu berikutnya. Janji yang pertama Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25. Karena tubuh dan hidup kita jauh lebih kompleks dan sulit untuk disediakan daripada makanan dan pakaian, namun Tuhan pada kenyataannya telah menciptakan dan menyediakan kita dengan keduanya Bapak Ibu. Maka, pasti Dia akan mampu dan bersedia memberi kita makanan dan pakaian. Lagi pula apapun yang terjadi, jangan khawatir. Tuhan akan mengangkat tubuh kita suatu hari dan memelihara hidup dan tubuh kita untuk persekutuan kekal dengan Dia. Tuhan yang menciptakan kehidupan di dalam kita adalah Tuhan yang sama yang dapat dipercaya untuk hal-hal detail dari kehidupan kita. Janji yang kedua, Bapak Ibu. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26. Jika Tuhan berkehendak dan mampu memberi makan bagi makhluk yang tidak sepenting manusia, seperti burung yang tidak dapat melakukan apapun untuk mewujudkan makanan mereka, dibanding dengan kita yang bisa bertani, bercocok tanam, maka Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan, karena kita lebih berharga daripada burung. Tidak seperti burung, Bapak Ibu. Kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memuliakan Tuhan dengan percaya, menaati, dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering khawatir tentang masa depan kita, sehingga bisa membuat kita begitu fokus pada pekerjaan. Dan kemudian kita gagal memperhatikan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, karena efek buruk dari kekhawatiran, Tuhan Yesus memberitahukan kita untuk tidak khawatir tentang kebutuhan yang Allah janjikan untuk disediakan. Khawatir dapat merusak banyak hal. Saya sampaikan ada 5 paling tidak. Khawatir dapat merusak kesehatan Bapak Ibu. Kedua, khawatir dapat mengganggu produktivitas Bapak Ibu. Ketiga, khawatir berdampak negatif pada cara Bapak Ibu memperlakukan orang lain. Keempat, khawatir dapat merampas hari kegembiraan Bapak Ibu, dan itu sangat menakutkan. Dan kelima, khawatir dapat mengurangi kemampuan Bapak Ibu untuk percaya kepada Tuhan. Berapa banyak efek buruk dari kekhawatiran yang Bapak Ibu sedang alami sekarang? Inilah perbedaan antara kekhawatiran dan perhatian yang tulus. Khawatir dapat melumpuhkan Bapak Ibu, tetapi perhatian menggerakkan Bapak Ibu untuk bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak berarti bahwa kita tidak boleh memikirkan atau merencanakan masa depan kita. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita tidak menjadi cemas dengan masa depan kita. Amin.